itu mungkin yang kurangnya saya, kurang mikir, banyak jalanin. Kalau kayak saya mau mikirnya di depan ya, saya mikirin sesuatu yang belum saya jalanin, saya juga nggak ngerti, jadi sok tahu sendiri, energinya habis di kepala, berasa udah ngapa-ngapain, padahal belum ada outputnya kan. Sebagai wanita tuh kayak pengen punya satu karya dan satu yang bisa menjadi contoh buat anak-anaknya, jadi melihat sosok ibunya seperti apa gitu ya. Nah, kembali kalau kita misalnya bicara tentang sebenarnya core value apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis itu, Kak Margaret? Ada nggak tips dari Kak Margaret buat para moms yang dia mau mulai tapi ragu dengan potensinya? Gue bisa jualan nggak ya? Gue bisa nggak ya ngomong ke orang ya? Gue bisa nggak? Ada berbagai macam pertimbangan itu. Mungkin ada tips dari Kak Margaret. Saat butuh inspirasi, oke kita turunin kacamatanya, oh oke orang bikin ini sekarang, tapi kalau udah kok dia bikin itu, kok dia bikin itu, tutup, udah. Balik lagi, lu sukanya apa? Maunya apa? Mau bantuin orangnya di mana? Udah itu. Halo para pelaku bisnis, welcome to Breakout dengan tema hari ini The Power of Moms. Yang kita akan bicara mengenai bagaimana menjual secara kreatif untuk para moms. Dan hari ini telah hadir bersama kita Kak Margareta Chandra, seorang moms entrepreneur yang saat ini konten-kontennya ini sangat memberikan insight untuk para perempuan untuk melakukan bisnis. Kak Ivan kenapa Kak diam aja? Karena topik hari ini bicara para moms, kita para paps. Jadi menjadi pendengar nih kira-kira nih begitu ya. Menarik nih kelihatannya nih buat para moms ya. Karena kita akan membahas bagaimana menjadi moms entrepreneur. Wow. Ya, Gimana, karena Kak Kak Erin? Margareta ini kita lihat ya dari aktif di Instagram, nah bisnisnya tuh banyak banget Kak Evan. Jadi dari hampers ya, terus merchandise gitu, dan ini sangat menarik dan juga memberikan inspirasi untuk para perempuan nih untuk mulai untuk berbisnis, bahkan yang dengan tips-tipsnya yang cukup menarik. Halo Kak Margareta. Oke, kasih aplaus dong buat Kak Margareta. Yeah. Woo. Welcome to Breakout Studio. Halo juga semuanya, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Saya kelihatannya segar banget semuanya. Nah jadi Kak Margareta nih sekarang lagi aktif nih untuk seorang mom entrepreneur ya, Oke. entrepreneur. Dan gimana sih Kak awalnya nih untuk menjalankan bisnis, dan kenapa nih memberi insight buat para moms ini untuk mulai berbisnis? Oke, sebenarnya tuh aku tuh masih suka ngerasa kalau dipanggil mompreneur tuh agak berat ya. Oh gitu. Karena kayaknya mompreneur tuh wah yang udah masif besar banget. Kalau aku selalu bilangnya aku tuh mompreneur magang, masih belajar, masih banyak trial error, masih raba-raba lah ya, seperti kebanyakan orang yang masih baru coba-coba gitu. Kalau tadi pertanyaan pertamanya adalah gimana bisa Kok mulai? bisa jadi entrepreneur? Iya. Awalnya ceritanya bagaimana nih? Katanya kok bisa kecemplung ya. Kecemplung karena awalnya sebenarnya tujuannya bukannya mau bikin bisnis. Sebenarnya tujuan awalnya mau bantuin temen. Mau bantuin temen punya produknya bagus, kebetulan dia bikinnya cookies enak, premium, ingredientsnya sehat, tapi masih jualannya cara tradisional, gotong-gotong anaknya gendong pakai kardus keliling ke restoran-restoran bagi setradisional itulah. Sampai gendong-gendong anak. Sampai gendong-gendong anak. Padahal bukan dari orang yang maksudnya keterbatasan secara ekonomi, no gitu ya, tapi keterbatasan secara pengetahuan digital marketing gitu, dunia sangat digital. Jadi waktu itu gregetan aja. Aduh, aku karena dia lebih tua aku panggilnya Cici kan. Ci, ini tuh enak, bagus, ngapain keliling-keliling gitu ya. Karena aku percaya produk bagus tuh bisa jualan barangnya dirinya sendiri gitu. Jadi gregetan, akhirnya aku bilang ini nih harusnya bisa dijadiin sesuatu yang lebih cantik karena cookiesnya bagus, enak, kan harganya 1 jar juga aku bisa bilang gak murah bersaing ya. Sedangkan mereknya belum ada yang kenal itu. Jadi gimana kalau kita bikin, karena itu seasonnya lagi Ramadan waktu itu 2020, aku bilang
jadiin hampers kali ya, kebetulan aku memang suka sama yang crafty gitu loh. Jadi begitu aku Ramadan sering kena iklan hampers, doable deh. Nah pas dia punya produk, coba deh kita bikin jadi hampers, jadi ada added value ya. Kalau beli 100.000 satu jar kelihatannya mahal, kita bikin jadi 175.000 tapi dapat satu rangkaian cantik, jadinya kan kelihatannya miring tuh harga cookiesnya kan gitu. Ya deh cobain itu. Ya udah, jadi berawal dari situ cuma mau tolongin temen, 10 menit bikin logo. Sekarang udah ada Canva ya, 10 menit cari nama, bikin logo, langsung print pakai printer gitu ya sendiri, kita tempel di jarnya, kita foto. Jadi itu akhirnya itu bisnis ya ternyata gitu. Bisnis kreatif yang Bisnis memberikan dari kue yang biasanya cuma ada di luaran, tapi kalau dikemasnya menarik jadi harganya lebih ya. Betul. Jadi ternyata baru tahu kan begitu sudah menjalani ini, ngobrol sama orang-orang yang punya bisnis, itu ada yang namanya istilahnya added value, menambahkan value sama produknya supaya jadinya punya value yang lebih di mata para customernya. Oh ternyata itu ada ilmu bisnis. Jadi ini kuliah bisnis gratis ya, nggak tahu kalau itu ada namanya gitu. Ya. Ini Kak Margareta ini mewakili para moms zaman now, Kak Elin, ya. Boleh dong aku di spill supaya teman-teman tahu. Ini karena momsnya beda ya. Tidak moms yang pada umumnya seperti di sebelah saya. Ini kelihatannya agak Kurang mak gitu ya. Gimana? Coba maksudnya gimana ini? punya anak berapa sekarang? Totalnya 5 anak. Total 5, masih begini man. Hey come on para paps. Ya, sayangi istrimu di rumah supaya terawat. 5 mengurus anak sambil berbisnis. Wah, itu masih kecil-kecil tentunya. Iya, ada semua usia ada ya. Semua usia ada, mewakili Semua range usia 16, 14, 7, 4, 2. 2 sambil berbisnis. Gimana caranya? Gimana caranya ya? Dijalanin aja. Karena suka tanya gimana mulainya. Karena kalau dipikirin kan ini harus aturnya gini-gini belum ininya. Itu mungkin yang kurangnya saya, kurang mikir, banyak jalanin. Banyak jalanin. Banyak jalanin. Jangan terlalu banyak dipikirin beratnya gitu ya. Betul, karena kalau kita nggak sadar tuh kebanyakan diolah di kepala. Ini kan mengolah sesuatu yang saya belum pernah jalani. Kalau kayak saya mau mikirnya di depan ya, saya mikirin sesuatu yang belum saya jalanin. Saya juga nggak ngerti, jadi sok tahu sendiri. Energinya habis di kepala, berasa udah ngapa-ngapain. Padahal belum ada outputnya kan. Jadi banyak overthinking ya kalau Banyak itu ya. overthinking ya, seperlunya, bukan berarti nggak mikir sama Iya. sekali juga, tapi seperlunya. Kalau saya tarik mundur lagi waktu saya ketika orang mulai banyak nanya gitu ya, kok bisa gimana mulai dan lain sebagainya. Tadi kan saya udah cerita di awal, saya tuh sebenarnya niatnya bantuin temen. Tapi kalau saya tarik mundur lagi, itu sebenarnya ada alasan yang lebih inti lagi. Kenapa kok bisa refleksnya ke situ akhirnya? Karena waktu menikah, dulunya saya berkarir sebelum menikah. Ya berkarir, biasanya ranah saya tuh di marketing lah. Ya terakhir saya di International NGO jadi fundraising coordinator untuk Indonesia waktu itu. Resign yang berasa pernah meniti karir, punya prestasi, punya achievement, di recognize gitu prestasi, begitu jadi ibu rumah tangga, melahirkan, menyusui, ada kan tuh yang namanya self esteemnya merosot, ngerasa Oke, ya. ya mulai harus ini ya refocusing hidup gue sekarang mau ngapain. Kalau dulu jelas ya di company kan disediakan tuh jenjang karirnya, jadi tahu kalau mau punya nilai lebih harus naik level ini ini clueless di hidup ini, nggak tahu mau ngapain lagi. Ini udah sampai akhirnya menyusui ya biasa ya, galau, jadi insecure. Nah itu kan jadi nggak sehat ya, jadi nyusahin pasangan sebenarnya ketika mulai insecure gitu kan. Jadi ketika insecurity saya mulai mengganggu orang lain, gak cuma diri saya sendiri, saya mulai merenungkan ini sebenarnya gue mau ngapain, masa hidup gue cuma siang malam. Ini sebenarnya bukan cuma ya, menyusui itu luar biasa, ya pengorbanan luar biasa, melahirkan, menyusui, membesarkan anak itu saya bukannya artinya itu nggak berarti, no, it's really hard untuk seorang ibu bisa mau mengalahkan egonya ngelakuin itu, fokus ya. Tapi masa aku nggak bisa lakuin sesuatu yang lebih, masa nanti anak gue cuma lihat gua ya gitu-gitu aja. Dan anakku kan perempuan, itu waktu itu habis melahirkan anak perempuan kan, jadi aku mikir adalah gimana caranya anakku ini punya kacamata perempuan itu mimpinya tidak berhenti setelah dia melahirkan.
pernikahan melahirkan tidak menghentikan mimpi kamu. Dia harus lihat dari siapa? Dari Aku. ibunya. Aku adalah perempuan yang dia lihat Oh. setiap hari gitu kan. Hmm. Kayak tanya gitu kan sama Tuhan, Tuhan emang gini doang nih? Iya sih aku jadi berkat buat keluarga aku, tapi masa aku impact di dunia ini cuma di circle ini? Masa aku nggak bisa memberkati lebih besar lagi? Paling nggak gue mau useful gitu. Selalu rindunya itu kan setiap hari gregetannya. Nah aku percaya ya kalau kita minta Tuhan kasih ya. Dalam konteks aku ngomongin Tuhan, jadi kalau ngomongin Tuhan bayangkan Tuhan versi Anda masing-masing yang hatimu percaya. Jadi aku waktu itu mikirnya itu ya, aku tiap hari rindunya itu tuh kenceng banget, ngapain lagi datanglah gitu ya. Hal-hal yang ternyata di situ jadi kayak minta ya, ini dikasih, coba selesain puzzle-nya. Nah itu aku percaya juga tuh kalau kita satu perkara kecil dipercayakan kita bisa kerjakan sungguh-sungguh, gak usah diminta, datang terus yang lainnya. Wah. Tapi berawalnya dari situ. Keren ya, berarti ya. benar-benar merasakan saat masih pengen punya desire untuk Yes. melakukan yang Karya lebih gitu Iya. ya. dan dilihat anak-anak. Ya. Oke. Nah kalau jadi sebagai wanita tuh kayak pengen punya satu karya dan satu yang bisa menjadi contoh buat anak-anaknya. Jadi melihat sosok ibunya seperti apa gitu ya. Nah kembali kalau kita misalnya bicara tentang sebenarnya core value apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis itu Kak Margaret? Core value apa ya? Kalau disuruh satu agak berat ya. Iya ada. Core value-nya apa ya? Kalau aku selalu, ini juga belum pernah mikirin. Jadi karena selalu jalanin aja. Itu core value juga. Itu core value juga ya. Jadi Mulai mungkin aja dulu ya. begitu kan. Iya, karena kalau aku memang kalau ditanya, Kak, aku juga gak sekolah bisnis, tapi kalau ikut seminar bisnis, dengerin podcast atau webinar soal bisnis, itu kan sebenarnya banyak ya, udah kalau kita Google tuh udah keluar deh gitu ya semuanya. Tapi menurutku yang paling penting kalau dari pengalamanku sendiri adalah eksekusi. Karena bisnis itu gak akan mulai ketika kamu cuma share ceritanya terus. Eksekusi, jadi Mulai. kalau nggak dilakuin banyak rencana nggak dimulai ya. Tapi Mulai. para ibu-ibu sekarang ya, moms lah ya, saya ngomong moms sekarang ini kan banyak pusing ya, dipusingkan. Saya melihat Kak Margaret pasti juga pernah mengalami ya. Mau memulai persoalannya dari rumah. Ada suami yang nggak bilang mah boleh lah, ya masalah anak-anak lah, ada masalah culture di dalamnya. Gimana mungkin solusinya supaya bisa menerobos dan bisa eksekusi waktu itu? Mungkin Kak Margaret punya insight buat kita. Ini aku tadi dengerin Pak Ivan kayak lagi dengerin ibu-ibu lagi curhat. Biasa curhatannya gini. Kayaknya tadi dicurhatin. Biasa Mams dicurhatin ya. ya. Dicurhatin sama mams Iya. ya. Iya tuh. Nah ini barusan tuh salah satu contoh yang kebanyakan root di kepala. Karena selama kita menyandang role moms, itu semua yang diomongin sama Pak Ivan tuh akan terus ada. Sebenarnya kan begitu ya. Mau dimulai bisnisnya ataupun tidak dimulai bisnisnya, itu akan terus ada karena kita kan hidup di role itu kan. Nah, kita nggak bisa kontrol yang di situ, yang bisa kita kontrol kan responnya. Jadi kalau aku mikirnya mau tetap punya semua itu masalah tapi kamu punya bisnis, atau punya semua masalah itu tapi kamu gak punya bisnis. Kalau aku mikirnya seperti itu gitu. Jadi in shortnya gini, punya masalah punya duit atau punya masalah gak punya duit. Yes. Enakan punya masalah punya duit kan, Iya. jalanin aja udah gitu. Deal with it lah ya. Iya. Pokoknya ya udahlah, ke deal aja lah, udah hadapi saja masalah itu Jalan nih. memang. Kalau aku kan tadi kan rindu untuk kayak merasa myself kayak dulu lagi, punya confidence, happy, nggak terlalu mood swing karena kebanyakan overthinking lalu jadi insecure. Terus aku harus apa? Aku harus bikin sesuatu dong. Nah itu kan itu relate tuh semuanya dari yang rindu, punya keinginan apa, mau bantuin orang, dan situ udah dapet kan. Karena apa? Dijalanin aja, jalanin satu-satu. Kalau ini saya curhatan para suami, para laki-laki. Tadi kan moms kan, para laki-laki merasa takut disaingi. Katanya begitu, bukan kata saya. Karena kalau misalnya istrinya berkarir, apalagi berbisnis, suaminya nanti ditinggal atau apalah, tidak diperhatikan lagi. Ada pernah punya solusi buat kondisi seperti itu? Solusinya adalah paps, kerja lebih keras. Betul Ya. itu jawabannya. Cari uang bos. Ya nggak kalah saing. Kacamatanya kacamata yang
harusnya jadi kacamata yang sehat kan. Jadi kalau insecure, ya tadi kan insecure malah melukai rumah tangga. Memang rumah tangga ujungnya mau ngapain sih? Kan mau happy nih, mau grow together kan sekarang banyak istilah pasutri bersinergi. Jadi jangan saling sedot-menyedot energi. Kalau transfusi darah dua-duanya kering dong. Kalau saling harus ada yang transfusi balik atau punya sumber baru kan. Jadi come on gitu, grow together. Harus sama-sama grow Iya. together gitu. Iya. Nah, sekarang kondisi para moms itu kan dengan berbagai kelemahan-kelemahan yang ada ya. Moms juga punya ada kekurangan-kelemahannya di dalam menjadi entrepreneur gitu. Ketika Kak Margaret ini menemukan peluang-peluang tersebut, berarti kan itu di luar daripada pengalaman yang pernah ada, sesuatu yang baru. Ada nggak tips dari Kak Margaret buat para moms yang dia mau mulai tapi ragu dengan potensinya? Gue bisa jualan nggak ya? Gue bisa nggak ya ngomong ke orang ya? Gue bisa nggak? Ada berbagai macam pertimbangan itu. Mungkin ada tips dari Kak Margaret. Oke. Kalau tadi karena memang sebenarnya aku tuh lumayan lompat-lompat kan pengalamannya. Tapi puji Tuhan ya ini aku juga mensyukuri ya dulu nggak pernah tahu kenapa pertama kali dikasih kerjaan gitu sama Tuhan dikasihnya sales and marketing. Jadi sales and marketing itu yang sekarang aku bisa pakai karena itu kayak sudah mendarah daging kan. Dilakukan lama banget waktu itu. Tapi waktu itu nyemplung karena beda lagi HR. Jadi marketingnya nggak kepake sekian tahun. Jualannya literally kalau jualan barang enggak. Tapi ternyata menjadi HR itu ada unsur jualannya. When we are recruiting people, actually we selling the company kan. Supaya orang mau kerja ke sini. Jadi ternyata terasah lagi di HR, di ranah HR itu gitu kan. Berarti dari HR lalu ke hampers gitu kan. Hampers kalau dibilang baru-baru banget, memang baru aku nggak pernah jualan hampers. Tapi memang suka gitu. Jadi kalau dibilang aku bisa nggak ya, cobain aja dulu sesuatu yang menurut kamu suka. Karena aku percaya kalau kamu suka, you'll find a way. Semua refleksnya akan mengikuti. Kalau zaman dulu kita masih PDKT aja, kalau suka tiba-tiba kreatif deh. Yes. Ya nggak sih? Betul. Biar ngedietnya nggak cepet-cepet kelar, ada aja tuh. Bahan omongan ya. Kayak jajan dulu deh, atau ntar tolnya sebenarnya salah tol kan. Jadi yang penting lama di jalan, you'll find a way. Tapi yang penting suka dulu, hatimu di situ nggak. Ketika kamu suka, nanti refleksnya mengikuti, aku percaya itu. Membangun rasa suka, ini menarik deh, membangun rasa suka. Bingung juga, kadang-kadang para moms itu membuat suka itu dari kondisi apa? Suka dengan produknya atau suka dengan teknik jualannya atau Dengan suka cuannya. cuannya. Oke. Pertimbangan apa yang paling dipikirkan di sini? Balik lagi gini, kalau itu ini yang lucunya aku ya, sepanjang aku melakukan ini yang orang-orang sebut bisnis, kalau aku tuh sebutnya saya playground. Ini adalah tempat aku channeling out all my stress, tempat aku main untuk nggak, ini aku saat menjalanin ini aku bukan ibu, bukan apapun, ini just me and my things and my stuff. Tapi orang lihatnya itu sebagai satu bisnis ya. Kalau aku bangun bisnis selama ini, aku tuh nggak, kalau aku mikirinnya cuan, itu nggak pernah jadi. Jadi aku coba beberapa hal lain juga ada. Tapi kalau orientasinya cuan di aku tuh nggak works. Oke, kalau cuman Oke, enggak. menarik. Nggak tahu kenapa ya. Kalau orientasinya cuan malah stressful. I need to enjoy. Jadi aku akan, itu kan narrowing down tuh. Narrowing downnya adalah ketika aku ngeliat ini, aku bakal happy nggak? Aku bakal happy melakukan itu atau enggak. Kalau aku nggak happy, mau dipikirin soal cuan itu malah makin drop, nggak tahu kenapa begitu. Jadi I call it my playground gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah, sorry boleh diulang? Ya, orang pertimbangan apa nih? buat Pertimbangan orang? sukanya, oke. Jual sesuatu atau lakukan sesuatu yang kamu sendiri happy. Aku nggak bisa jualan sesuatu yang aku nggak suka. Oke. Aku nggak bisa jualan sesuatu yang aku aja nggak percaya. Aku harus jualan sesuatu yang aku aja mau. Itu sensorku di situ tuh. Kalau gue suka banget, gue mau, gue happy banget, itu cepet. Ini berdasar risetku ya. Kalau aku bilang, aduh nggak suka lagi, ya udah foto-foto, ya udah beneran nggak ada penjualan gitu. Tapi kayak gila ini gue suka banget, gue aja mau, dan gue kayak bakal happy kalau dikasih kayak gini, itu cepet banget. Jadi rasa enjoy paling utama. Kadang-kadang kan orang pikir, oh, cuannya berapa? Oh nanti begini susah, ini begini susah.
Yang penting ada rasa enjoy. Rasa enjoy itu pertama, ya rasa enjoy dan rasa suka sendiri sama produknya. Yang kedua, ini kan kalau mikirin dari kacamata sendiri ya. Yang kedua kan jualannya buat orang lain, ke orang lain. Harus lihat kacamata orang, menyelesaikan masalah dia atau enggak. Karena ini aku pelajari juga dari suamiku. Oke. Bisnis yang bisa sustain adalah bisnis yang menyelesaikan masalah orang lain. Menyelesaikan Bisnis yang masalah bisa orang sustain, lain. bisa menyelesaikan masalah orang Orang lain. lain. Contoh, WO. Menyelesaikan masalah pasangan yang clueless, belum pernah nikah. Iya. Gimana caranya? Iya. Ada WO. CNI menyelesaikan masalah orang juga kan? Ya. Iya, iya. Betul kan? Betul. Produk-produknya menyelesaikan masalah-masalah kebutuhan kesehatan orang yang gue nggak bisa nih bikin racikan tradisional ini CNI udah bikin seduh kelar gitu kan. Oke. Kalau aku menyediakan solusinya apa untuk orang-orang yang clueless mau kasih sesuatu, karena ternyata kalau kita tahu love language kan ada banyak tuh. Salah satu love language kan adalah dengan gift ya. Ternyata itu nggak semua orang mengerti. Kalau misalnya begini, sering deh pasti punya teman juga yang, bos gue ulang tahun gue kasih apa ya? Oke, ya betul Ya sekali. nggak? Banget. Terus kayak ya kan, anak gue ulang tahun gue kasih apa? Kadang anak aja sendiri yang kita lahirin, kita gedein aja, kita serumah, ini bakal happy kalau kasih apa ya? Itu clueless kan? Nah biasanya aku tuh menampung itu tuh. Aku yang bantu narrowing down, bosnya cewek cowok usia berapa, maunya apa, bla bla bla, budget berapa. Nanti aku akan ngasih, oke dia sukanya traveling ini. Oke aku bikin simulasinya, kira-kira suka nggak? Oh iya bener itu. Oh. Jadi aku bantu menyelesaikan masalah itu. Company, aku punya punya eventnya event internasional, delegasi dari beberapa negara datang, aku mau bawa nama Indonesia gitu kan. Oke, aku bisa kasih solusinya sesuai dengan yang mereka propose, budget sekian, maunya ini. Oke, berarti itu aku akan gandeng pengrajin A, B, C, D dan lain sebagainya. Iya. Ini para pelaku bisnis ya, Kak Margaret ini sudah berhasil memasukkan produk hampersnya ya, hampersnya di G20 ya, betul ya? Betul. Aduh gimana ceritanya? Boleh dong dikasih pengalaman sedikit bisa Oke. masuk ke sana. Ini agak panjang sedikit nggak apa-apa Boleh. ya. Sebenarnya sih kalau aku bilang sampai hari ini itu benar-benar by the grace of God. Kenapa? Karena waktu aku dapetin project itu pun usia bisnisku tuh baru 7 bulan. Jadi tadi kan aku cerita aku bikin hampers pertama dengan cookies itu 2020, tapi mulai turun. Jadi awalnya tuh cuma bisnis cookies, hampersnya cookies aja, nggak punya barang-barang merchandise lain, nggak ada cookies, barang-barang kecil, ya paling gelas-gelas doang ya. Lalu 2021 ketika pandemi lagi di puncak-puncaknya angka kematian tuh, yang waktu Jakarta lahan pemakaman udah habis gitu ya, aku bikin bisnis hampers aku develop. Jadi bukan bisnis baru tapi bisnis yang aku develop. Aku itu berawal dari mana lagi? Berawal lagi dari temen. Jadi itu kan lockdown, aku hamil anak kelima waktu itu. Terus dia yang meninggal itu adalah papa mertuanya. Kebetulan papa mertuanya ini hubungan mereka ini satu keluarga wah erat lah ya. Jadi ini kehilangan yang really like a big loss gitu waktu itu ya. Dan kita kan kalau ada teman yang berduka pinginnya nemenin dong, hadir, memberikan support moral, empati gitu. Tapi kan nggak bisa, lagi lockdown dan orang yang kunjungi juga pasti lagi takut ya, apalagi kalau ada orang tua untuk didatengin orang dari luar gitu. Jadi aku mikir kalau kita kasih bunga papan sebenarnya agak ngerepotin waktu itu. Karena buang bunga papan tuh suruh orang bayar lagi. Dan it lasts only a day, 2 days. Selesai, sudah. And then habis. sudah gitu. Jadi aku pengen kasih sesuatu yang dampaknya lebih panjang dari sekedar karangan bunga. Yang memang benar-benar ada dampaknya. Jadi aku bikinlah hampers, aku bilangnya sympathy box. Jadi satu box itu kalau dibuka isinya ada aku bilangnya apa ya, wisdom verses gitu. Ya aku cari gitu ya. Kebetulan karena sahabatku itu muslim, jadi aku carinya ayat-ayat Al-Quran 30 kartu untuk 30 hari pertama dia bisa ganti setiap hari untuk menguatkan dia, karena mencoba to be in her shoes. When you love somebody really important to you, that you really love, kamu butuh apa? Kalau aku kayaknya butuh dikuatin untuk terkoneksi sama Tuhan lagi gitu ya, karena aku percaya itu works-nya nggak bisa sama manusia yang hilangkan duka-duka itu. Jadi aku carilah si ayat-ayat itu, aku kasih standing kakinya, jadi dia bisa sekalian jadi dekorasi, dia bisa ganti setiap hari, motivasi dia. Lah perlu aku bawain madu ya untuk imunnya, karena lagi pandemi kan kalau lo sedih imun drop. Aku kasih si cookies yang sehat itu, aku kasih oil diffuser sama oilnya untuk relaksasi, membantu dia di 30 hari pertama berdukanya paling enggak. Jadi awalnya aku berjualan hampers yang bisa macam-macam itu adalah sebenarnya hampers untuk kedukaan, untuk orang-orang yang mengalami kedukaan, untuk orang-orang yang meninggal gitu loh. Jadi awalnya bikinnya itu dulu.
Kreatif ya. Tapi ide yang baru. Biasanya kan orang hanya Yes. kasih yang Lagi common, happy, yang ya. biasa Iya. ya, cuma bunga papan. Nah, ini sebuah hampers yang biasanya konotasi hampers itu adalah orang bukan berduka, orang Hari bersuka raya. cita, hari Betul. raya dan sebagainya. Betul. Nah, inilah kreativitas para moms sebenarnya ada gitu Yes. ya. Yang paling penting saya tangkap tadi adalah yang kita bisa menyelesaikan kebutuhan atau masalah daripada masyarakat atau orang enggak begitu kan. Betul. Dan ternyata hampers bisa menyelesaikan dengan memberikan ayat-ayat apa namanya versus tadi ya, Yes. kutipan-kutipan. Ini sekedar juga masukan ke Margaret, seperti sebenarnya di dalam CNI sendiri kita punya banyak produk-produk yang bantu menyelesaikan masalah-masalah di dalam masyarakat, khususnya faktor kesehatan. Yang di dekat ke Margaret ini adalah organik. Ini organik ini adalah kandungan serat paling baik ya, berkualitas, berbeda dengan serat-serat yang ada di luaran, karena di luaran itu umumnya seratnya hanya larut dalam air. Tujuannya biasanya untuk diet atau BAB-nya lebih lancar. Kita bukan hanya serat yang larut dalam air, tapi tidak larut dalam air. Artinya serat ini bisa melakukan detoksifikasi. Satu paket bisa menyelesaikan kebutuhan tubuh. Tadi bicara madu, kita juga punya madu di CNI yang memberikan ketahanan stamina tubuh karena dari bunga akasia ya. Itu memberikan sebuah kesehatan, imunitas yang tadi dibilang cocok sekali, dan kebetulan memang dari bunga akasia, ekstraknya bunga akasia, jadi tidak dari lebah langsung begitu. Nah ini CNI, nah ini menarik ya kalau bicara produk-produknya CNI. Kailin, apalagi ini banyak loh ilmu inspirasi yang kita dapatkan dari Kak Margaret. Banyak banget ya. Dan kalau saya nih pengen tahu nih Kak Margaret, apa sih berdasarkan pengalaman Kak Margaret nih, untuk apa sih struggle-nya nih untuk bisa masuk ke, kalau hampers gitu itu kan ke arah perempuan gitu ya. Untuk dari marketingnya ini apa struggle-nya nih untuk bisa masuk ke dalam, disukain sama para audiensnya Kak Margaret. Gimana supaya bisa disukain masuk ke audiensnya atau memilih audiensnya? Maksudnya menjual ke, kan nih hampers ini kan pasti ada target marketnya kan, ini kan target marketnya perempuan gitu ya. Oke. Nah, ini gimana nih tips struggle-nya untuk menjalani masuk ke dalam pasar perempuan? Struggle-nya sebenarnya sampai saat ini pun aku tuh nggak terlalu yakin semua targetnya perempuan ya. Oh gitu. Karena itu dia ya, kalau ya tadi kan mungkin kita udah mikirin dari awal mau bikin bisnis, biasanya kita mau targetingnya ke siapa. Nah kalau pengalamanku tuh aku belum sempet, aku nggak memikirkan itu di awal gitu loh. Struggle-nya apa ya, sebenarnya kan kalau perempuan lebih gampang positioningnya kan. Oke. Kayak perempuan tuh maunya apa sih, cakep tapi murah, Cakep tapi murah. nggak Oke. sih? Cakep tapi ekonomis, Yes. cakep tapi praktis, cakep tapi nggak effort. Ya sebaiknya produkku mengandung itu semua, kalau aku sih gitu ya. Karena kayak Tapi murah. Cakep Jadi tapi artinya memberikan satu nilai lebih. iya, ya kayak mau barang yang bagus tapi jangan mahal-mahal, tapi kelihatannya mahal ya. Nah, itu kan orang suka ya. Ya kita pun suka pasti ya. Sama kayak tadi waktu aku cerita tadi kan aku cerita tuh box kedukaan. Itu kan nyambung tuh sama yang tadi aku cerita juga. Aku suka dan ternyata orang lain suka. Gitu. Orang lain suka. Dari situ kan orang jadi pesen. Tadinya nggak jual tuh. Terus suamiku bilang, nah suamiku kan lebih melek secara bisnis. Jadi dia bilang ya kalau di bisnis tuh ada yang namanya kan red ocean, blue ocean gitu. Kalau red ocean berarti udah banyak tuh yang jualan di situ. Ya. Skincare tuh udah ya banyak banget lah ya, layernya semua ada gitu ya. Aku jualan sesuatu yang saingannya nggak ada waktu itu ya. Kalau sekarang nggak tahu lah ya, nggak pernah riset. Sainganku adalah, kalau kata suamiku, kamu tuh jualan di dunia orang mati katanya. Saingannya tukang nisan, kain kafan, ya kan bunga-bunga tabur gitu kan ya. Jadi ya, aku juga tidak menyadari aku jualan di suatu ocean tadi yang belum red gitu ya. Jadi itu ada namanya lagi. Jadi belajar bisnisnya berjalan gitu kan. Oke. Ternyata ketika dijual, nah itu kadang-kadang orang ini mau bikin bisnis nanti harus kita pikirin yang pertama tuh akan keluar produknya ini, lalu nanti untuk supaya gayung bersambut dia nggak mati kita akan keluarin produk 2 gini. Nggak salah, itu nggak salah. Tapi kalau itu jadi batu sandungan kamu nggak mulai nggak usah dilakuin lagi menurut aku ya. Oke. Karena ternyata ketika aku jual si box itu kan aku foto, posting, masuklah DM, bisa nggak Kak ini jadi hadiah wedding?
Oh bisa, nuansanya aku ganti, jangan serba hitam, agak ada goldnya, ada peachnya, kartunya kita ganti Marriage Wisdom 30 gitu ya. Bisa jadi hadiah lahiran nggak? Oh bisa, kita ganti anaknya cewek cowok, cewek, oke kita ganti warna pink. Aku bilang maternity gift, kita ganti mom wisdom, motherhood wisdom 30 hari. Karena biasa orang kalau lahiran fokus kasih hadiah buat babynya. Iya. What about momsnya yang udah teler-teler, udah kayak digebukin siang malam kan, you don't, ya kadang-kadang lupa aja gitu kan. Jadi aku kasih, oke bisa. Dari situ, oh bisa nggak jadi hadiah corporate? Oh aku baru tahu, oh berarti produkku ini pasarnya luas juga ya. Ini expand nih, marketnya expanding. Aku bisa main di wedding, aku bisa main di corporate, aku bisa main di kids. Baru melek dari situ. Tapi taunya dari mana? Kita tarik mundur dari mulai dulu kan. Yes. Produknya di develop berdasarkan dari mana? Customer itu yang ngajarin aku. Requestnya mereka yang kadang kalau mungkin orang responnya, aduh lu bikin gua repot, udah deh beli aja yang ada ya. Hati-hati, sometimes itu yang mengeblok kita untuk develop produk kita. Jadi kalau aku yang bikin aku pinter atau aku bisa berbisnis, yang kalian sebut ini berbisnis itu ya dari mana? Customer aku yang ngajarin aku. Mendengar Mendengar. masukan-masukan dari customer. Yes, ada demand-nya kan? Ada demand-nya, supply aja. Kalau mau bisnisnya kan supply aja. Dari situ kan? Nah dari situ corporate masuk. Aku nggak tahu. Aku pokoknya jalanin aja karena buta. Nggak tahu, nggak pernah jalanin bisnis hampers juga ya gitu-gitu aja kemarin-kemarin. Jadi aku ikutin. Ternyata demand corporate masuk nih. Demand corporate masuk. Lalu ada salah satu startup company, investment startup company, aplikasi yang mau bikin hampers sama aku. Temenku di sana, temenku di situ dia bilang, kamu bikin hampers ya? Gitu ya. Iya bikin hampers. Aku mau dong coba bikin, dia bilang itu ya. Kita bikin, dan mereka suka ternyata. Nah biasanya aku kalau dapat orderan itu kembali lagi ya, karena tadi aku ingin useful. Aku selalu bilang Tuhan masa dampakku segini aja. Apapun yang aku buat harus bisa berdampak ke segala arah gitu ya. Jadi aku kan bisnisnya di seputar gift, hadiah. Jadi visi misinya jadi hadiah ke segala arah. Hadiah atau berkat kalau aku translate sendiri ya. Baik yang ngerjain, yang beli, yang kerja sama aku, semuanya itu dapat berkat dari situ gitu. Jadi kalau dapat orderan si hampersnya dari corporate besar, biasanya aku maunya pasti pakai barang pengrajin. Memang aku suka sama barang-barang pengrajin Indonesia tuh keren-keren banget. Jadi aku ada opportunity-nya, aku tanya, boleh nggak pakai barang pengrajin? Aku bilang gitu. Boleh, dia bilang gitu ya. Oke, aku jadi kontaknya biasa pengrajin. Nah biasa produkku tuh selalu ada postcard pengrajinnya lagi bikin. Itu added value supaya orang juga mindful menggunakannya. Kamu tahu ini yang bikin tangannya orang Indonesia loh gitu. Aku masukkan ke situ, mereka happy banget karena mereka nggak expect. Aku benar-benar kasihnya waktu itu, mereka misalnya mintanya cuma 5 items ya, tapi aku bisa tambahin beberapa items tambahan yang mendukung ketika orang buka tuh nambah excitement experience-nya. Jadi aku selalu bayangin kalau aku dapetin sesuatu, aku buka tuh aku tuh happy. Jadi aku tambahin lampu, aku bikin harum, begitu orang buka orang experience it's like another world to them gitu loh. Jadi mereka happy, ownernya happy. Nah ini orang suka kadang-kadang gini, aduh pasti gara-gara punya ordal deh. The power of ordal. Apa yang salah dengan ordal kalau aku tanya? Salah kalau kamu ada amplop-amplopnya mungkin ya. Tapi kalau Itu relasi networking. Kalau dibalik kamu jadi ordalnya, dapat barang jelek, emang kamu mau masukin? Ya juga kan. Kamu kan juga butuh nama yang harum dong. Ordal juga nggak akan bodoh pilih barang yang nggak bagus. So kalau barangmu bagus, ordalmu juga happy kan? Dia juga dapat kredit baik. Jadi aku nggak pernah bilang kayak ordal jalan aja dulu. Itu kan dikasih berkat, nggak salah kan? Kecuali mau curang. Ini kan ditanya, kita bikin yang bagus. Ternyata setelah dibuat bagus, ownernya suka. Nah itu aku bilangnya kalau kita sungguh-sungguh sama hal kecil aja, kita nggak pernah tahu, nggak pernah ngarep-ngarep. Sebenarnya yang penting sampai happy aja kan. Ternyata dikontrak 1 tahun, jadi eksklusif vendor hampersnya mereka. Ini saya tertariknya begini ya. Sebenarnya yang dijual atau ditawarkan itu ya sebenarnya common produk-produk ya yang sebenarnya juga ada di luaran. Tapi dengan sentuhan yang berbeda, dengan value yang berbeda, ini menjadi satu yang berharga. Hampers itu. Ini menarik loh Kak Elin ya. Saya dari tadi mendengarkan seperti tadi untuk kedukaan ayat-ayat kata bijak ya, wisdom words dan sebagainya, ada oil dan sebagainya. Itu kan produk-produk di luaran. Nah, para ibu-ibu ini biasanya tuh kalau jual atau orang-orang pada umumnya jual ya sekedar produk ya kasih aja gitu. Gue jual produk ini misalnya ya, madu ini. Ya udah ini madu, that's it, selesai. Tapi ada something different yang
kita pelajari dari Kak Margaret, ada sentuhan kreativitas. Mungkin ada masukan buat para ibu-ibu. Jadi para moms lah ya di sini, bahwa jangan terpaku dengan hanya produk, tapi itu bisa menjadi sebuah blend, sebuah kreativitas. Betul nggak begitu, seperti itu? Yes. Kalau aku melihatnya apa yang aku lakukan itu kayak mengkurasi. Produk tuh banyak. Dan orang tuh kalau ngelihat sesuatu yang banyak tuh juga bingung maunya apa. Aku bantu mereka untuk melihat lebih simple. Jadi yang tadi aku bilang, aku mengkategorikan sesuai kebutuhannya. Kalau butuhnya untuk wedding, aku akan mengkurasi kebutuhannya seputar wedding. Yang aku lihat bagus. Dan kalau aku biasanya value-ku mungkin orang udah kalau yang sudah tahu hampers-hampersku dan customer-customer di belakang mereka udah tahu biasanya produkku, nama brandku kan Serene ya. Serene.co.id itu Serene aja tuh sebenarnya kan ketenangan. Karena dulu jualannya produk orang mati itu ya tadi ya. Kita nggak pernah tahu nih si Serene ternyata bisa yang lain-lain gitu sampai yang menikah dan lain sebagainya ya. Produk Serene itu selalu useful. Harus punya satu identitas kan. Ketika aku develop produk, jadi kalau tanya kalau baru mau bikin bisnis, oke, bisnis lo identitasnya apa? Itu pasti bakal jadi batu sandungan di kepala lagi yang bikin gak maju-maju. Kalau di aku ya. Jadi aku kan bikin, tapi aku tahu, aku pokoknya maunya barangnya useful. Aku nggak mau bohong-bohongin orang, beli hampers mahal di box, begitu di unboxing barangnya 2, dekorasinya banyak. Walaupun aku sering dapat juga hampers dari teman-teman, dari kerabat ya. Walaupun waktu itu yang beli mereka, uangnya mereka, tapi waktu aku terima, ya sayang amat. Terus biasanya boxnya kan ngebala aja gitu di rumah kan, nggak bisa jadi apa-apa gitu kan. Padahal itu box mahal banget kalau yang bikin fancy gitu. Jadi aku develop. Nah aku developnya jadi apa? Di tahun 2000 itu juga awal ya, 2021 awal, aku tuh bikin hampers pakai furniture. Jadi aku develop lagi. Tadi pakai box, terus mulai pakai furniture. Karena kembali lagi ya, kita lihat tuh yang Red Ocean, Blue Ocean. Hampers tuh banyak banget sekarang. Semua bagus. Banyak di luaran, banyak bagus-bagus juga. Mau yang 200.000 udah kelihatan mewah aja ada. Aku udah mulai bosan, aku nggak suka bersaing. Kalau bersaing aku stressful nggak happy. Jadi playground aku nggak bikin aku happy. Aku nggak mau tuh menodai playgroundku. Aku harus tetap happy di situ. Jadi aku sukanya apa? I just be me, be different aja. Aku nggak mau saingan bikin box, aku bikin pakai furniture. Jadi hampersku nanti mungkin aku bisa share fotonya ya. Hampersku tuh pakai furniture, bikin nakas tapi dibuka tuh semua. Gimana caranya supaya packagingnya aja nggak kebuang? Kalau bisa yang kebuang cuma 10%, 90% kamu bisa makan, kamu bisa pakai in long term. Jadi beli hampers dapat furniture gitu ya. Betul. Nah, itu dia benar banget. Jadi akhirnya itu yang bikin aku berbeda. Aku stand out di ocean itu. Jadi aku bilangnya beli hampers dapat furniture, literally. Kalau di Instagramnya dibuka beli hampers dapat furniture. Ketika aku iklannya juga bukannya pakai Instagram Ads atau Facebook Ads yang susah-susah ya. Aku cuma bisa kalau moms ini ya sementara pakai boost post yang cepet tuh. Pakai boost post ya. Itu cepet banget untuk bisa ngehook ke orang-orang. Beli hampers dapat furniture. Itu sesuatu yang belum pernah ada. Sama halnya kalau sekarang juga banyak orang bilang misalnya beli baju dapat emas. Iya. Walaupun emasnya cuma 0,0025 gram setitik. Tapi dia nggak bohong, bener. Gitu loh. Jadi be stand out kan. Aku ternyata niche-ku furniture. Aku tadi juga nggak tahu niche furniture itu mulai melekat sama brandku sampai suatu saat di season lebaran tahun lalu. Aku cuma keluarin katalognya pakai box doang waktu itu. Jadi waktu itu sempat ada kayak lagi kita beresin internal, jadi nggak mau terlalu jualan masif deh, kita jualan ya udah pakai box aja, nggak usah terlalu banyak seri. Ternyata pas dibagiin katalognya, mereka yang udah nunggu-nunggu, kok furniture-nya nggak ada, oke, mulai melekat. Ternyata kalau cari furniture ke aku, gitu. Jadi punya identitasnya terbentuknya tanpa aku sadari, tidak dibuat-buat. Aku cuma fokusnya, pokoknya harus jadi berkat, pokoknya pakai barang pengrajin, pokoknya bikin happy. Jadi kalau misalnya kamu nggak tahu mau bikin visi misimu goalsmu apa di depan, it's okay. Paling nggak kamu tahu apa yang kamu suka, nanti kamu akan tahu kemana arahnya. Ya, mulai aja dulu hari yang paling kamu suka, kemudian tentunya sentuhan kreativitas akan muncul dengan sendirinya begitu ya. Artinya akan didevelop dengan mendengar, melihat kebutuhan yang pasti harus memenuhi kebutuhan daripada klien ataupun juga customer. Betul. Kak Ivan, aku sebenarnya mau nanya nih. Sebenarnya kalau bisnis itu nih, Kak Margaret, apa sih do and dance-nya sebagai pebisnis nih? Yang Do and don'ts-nya. ada. Apa yang tidak boleh kamu jangan lakukan buat para moms nih. Tidak Dan boleh jangan. menunda, yang boleh mulai. Selalu sesederhana itu ya. Karena maksudnya gini, kalau aku breakdown gitu ya, berdasarkan ilmu bisnis. Like I said before, you can Google it. Tapi belum tentu semua cocok sama dirimu kan. So,
setiap kita tuh kan masterpiece, nggak sama. Lakukan with your own way, with your own pace. Tapi bukan berarti nutup kacamata dari orang lain, lihat juga nggak apa-apa. Tapi lihat untuk nambahin ilmu ya. Kalau ngelihat udah mulai mengintimidasi, close aja dulu, nggak perlu dilihat. Kontrol aja. You choose what you wanna see, you choose what you wanna hear, you choose what you wanna think. Kalau itu Tapi ngebangun kan kamu, do it. masalahnya gini, khususnya ibu-ibu ya, apalagi dia kayak hampers ini kan menjualnya harus lewat pertemanan. Artinya juga lewat relasi, teman-teman, networkingnya, kenalan-kenalan. Ini saya punya ini, akhirnya dari mulut ke mulut semuanya melebar. Cuma ibu-ibu nih, para moms suka, nggak tahu apa kaku ya Kak Elin atau nggak percaya diri. Mereka tanya, gimana teman saya banyak Pak? Ya kan, gimana caranya saya melebarkan pertemanan saya gitu loh. Padahal di rumah, ya pikirannya begitu gitu loh. Nah, mungkin Kak Margaret bisa kasih masukan buat para moms. Walaupun gendong anak, temen tapi nambah gitu. Oke. Anak itu adalah sumber networking juga. Anak kan berteman. Ibunya Pasti itu kan kenalan ibu. kenalan. Di sekolah ya kan? Masuk sekolah pasti masuk grup sekolah kan. Iya. Itulah pasarmu. Jadi sebenarnya siapapun itu bisa jadi marketmu. Yang penting apa? Ya beranikan diri, nyemplung, kenalan, jangan tapi gue mager. Wah, itu. Nah, ya masalahnya. udah kalau udah mager, ya kan kamu sudah milih mager. Kalau nikmatin magermu ya udah jangan tantrum ya kalau lihat orang lain punya bisnis. Gitu. Kamu harus cukup bahagia dengan kemageranmu. Gitu. Jadi gimana mau bisnis apapun gak cuma hampers. Mau bisnis produk A, B, C, D, even kayak asuransi pasti diajarinnya adalah circle terdekatmu dulu kan. Gak ada yang salah dengan itu. Jadi post aja, aku juga pertama kali jualannya paling besar waktu yang cookies tadi bantuin temanku itu bukan langsung dari akun Instagram si cookiesnya, si hampersnya. Sudah dari orderan-orderan pribadi. Tapi dari situ aku juga nggak tahu kalau ternyata word of mouth itu cepet banget. Kayak waktu pertama kali jualan followernya paling baru 50 atau 100. 50 kayaknya. Followers 50. Tapi orderannya itu 2 minggu. Aku mulainya udah tengah Ramadan loh. Udah telat. Karena orang biasa launching hampers udah setengah bulan sebelum seasonnya. Atau 1 bulan sebelumnya. Aku kan nyemplungnya udah telat. Tapi nyemplung aja dulu hajar. Kita baca aja apa yang terjadi, nothing tulus gitu kan ya. Ternyata tiba-tiba dapat order dari aku lupa DPRD berapa deh, aku lupa nama partainya, order sekian puluh waktu itu untuk vendor hampers yang masih baru dapat orderan selosin aja udah seneng ya. Ini sekian puluh di atas 50 dan nama-namanya tuh nama-nama pejabat-pejabat yang kita tahu ya untuk eventnya mereka pribadi gitu loh. Jadi kita itu nggak pernah kebayang kalau nggak pernah nyemplung. Makanya aku selalu bilang pasti akan kalau ngobrol sama aku berarti nyemplung aja dulu. Kalau nggak nyemplung itu aja nggak pernah dibidik. Kalau tanya gimana cara targetingnya, nggak pernah ditargetin. Kalau tanya gimana ngebidiknya supaya dapat corporate, nggak pernah dibidik. Tapi kalau kamu mau, kamu suka, kamu sungguh-sungguh, refleksmu akan ke sana, itu akan datang juga kok. Jadi ada saatnya kita perlu mikir, ada saatnya kita perlu percaya kan. Ya. Ngomong-ngomong soal mikir tuh, kita punya namanya DMG ya. DMG dimethylglycine. Jadi kalau misalnya para moms ruwet banget ya habis ngurusin anak, ribet, nggak mood. Nah, ini kita punya loh. Tinggal semprot di bawah lidah. Sebenarnya ini bagus juga untuk para penderita sakit jantung, para penyakit asma, darah tinggi. Kenapa? Karena dia produk ini DMG kita ini mensuplai oksigen ke otak. Jadi banyak orang masalah kan karena penyakit suplai oksigennya berkurang, bahkan bisa stroke ujung-ujungnya. Ya kalau misalnya udah masalah gitu, semprotnya bukan tapi di bawah lidah. Tahan sebentar, ya. Nah, itu langsung nggak usah minum kopi lagi. Jadi bapak-bapak perokok minum kopi ganti sama DMG lebih sehat. Begitu. Ini solusi ibu-ibu juga loh. Oh iya. Karena semakin sering melahirkan, kalau kita dulu waktu hamil bersama lemot bilangnya prego brain kan. Ya ini prego brain itu tidak selesai. Sampai sekarang juga soalnya tadi mau ngomong apa ya? Tadi turun mau ngambil apa ya? Itu sering terjadi ya nggak sih? Prego brain, ya. Ini berarti ini solusi nih. Kurang oksigen ya. Kurang Iya, oksigen. karena kurang oksigen para olahragawan. Biasanya kan apalagi yang pendaki gunung begitu kan kurang oksigen. Ketika oksigen supply ke otak itu berkurang,
ya ngantuk lah, ya nggak mood lah, ya pusing lah, ya bisa sampai pingsan begitu. Nah ini kita punya pemecahannya, apa yang dibutuhkan di luaran. Gitu Kak Elin. Wow, daging semua kita hari ini dapatkan ya. Benar-benar mendapatkan satu pengalaman. Nih terima kasih nih Kak Margaret sudah hadir di studio kita. Wah, Sama-sama, puji mudah-mudahan Tuhan aku memberikan senang banget inspirasi. bisa sharing. Mungkin ada closing dari Kak Margaret buat para moms khususnya nih. Kalau lihat sebenarnya ukurannya sebenarnya Kak Margaret ini mewakili para Mahmud. Mamah muda ya, para mamah muda yang kadang-kadang ketika berumah tangga sudah punya anak mandek pikirannya, padahal punya potensi yang besar. Ada pesan khusus nggak dari Kak Margaret? Silakan. Pesan khususnya, mamah muda supaya mau mulai berbisnis atau Ya, gimana? boleh mulai berbisnis, mengeluarkan potensinya, bukan hanya sekedar identik di rumah, ngurus anak, rumah tangga, selesai. Tapi dia bisa melakukan semuanya. Kan itu kelebihan para moms. Multitasking. Tapi dia juga bisa melakukan yang lebih yang disampaikan Kak Margaret tadi. Oke, buat mama-mama yang mungkin kayak aku, kalau aku mungkin apa ya? Bingung nih, banyak banget yang mesti mau diomongin sebenarnya ya. Kalau disuruh jawab satu kalimat bingung ya kan? Oh iya, nggak apa-apa, satu masih ada alinea waktu boleh kok. lah, Kak. Satu alinea ya. Satu alinea apa dong ya? Kalau aku bisa sampaikan apa ya? Kalau masih punya mimpi, mimpimu itu masih menunggu kamu dan dia cuma tunggu kamu melangkah jemput. Bisa atau enggak, kalau kamu udah bisa ngelewatin 9 bulan mengandung, menyusui, begadang gak tidur 24 jam, itu bisa. Ini mah gak ada apa-apanya. Cuma perlu satu, mau nyemplung, do it wholeheartedly, mau jadi berkat. Yes. Wow. Mantep nih. Nanti lah para moms langsung bergerak nih. Iya. Amin. Papsnya ditinggalin ini. Papsnya insecure. Papsnya insecure ini. Tapi aku mau tambahin satu deh. Tadi tuh kalau aku ngomong yang tadi kan nyemplung aja gitu ya. Terus kayak mungkin orang kayak clueless, tapi gimana nyemplung, masih clueless tuh biasanya ya. Terus lakukan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh gimana? Adalah harus punya standar, harus punya quality, walaupun produkmu itu mungkin baru lakunya 1, 2, 3, 4 atau 5. Quality tetap dipertahankan. Quality-nya harus sama kayak orang itu order ratusan juta. Order satu harus sama kayak quality orang order puluhan juta. Jadi kalau orang tahu nih hampersku, aku suka bikin kontennya di account-nya. Aku suka bilang kita udah QC-nya itu anti gempa, karena orang paling takut itu hampers isinya berantakan kan. Jadi aku kasih lihat hampersku dengan box terbuka, aku balikin pun nggak tumpah. Atau kita udah lempar-lempar 10 kali itu nggak akan tumpah. Itu quality-ku. Aku gitu strict untuk QC-nya, nggak boleh ada kotor, karena yang aku memaknai apa yang aku jual ini merawat tali silaturahmi orang. Aku mewakili orang yang sudah membeli. Aku tidak mau namanya tercemar, karena dia yang menjadi berkat buat usahaku dan buat orang lain. Jadi aku selalu tanamkan itu sama timku juga. Aku bisa gaji kamu bukan karena aku hebat loh, karena mereka beli. Jadi kamu jaga namanya dia juga ya, supaya yang terima dia akan ngerasa spesial, hubungan kami dihargai. Jadi aku menjaganya tuh ketika pemahaman itu nyampe, semua refleksnya akan ngejaganya tuh seketat itu produknya. Jadi produkmu itu juga harus 1, 2, 3, produkmu kan berbicara. So make sure kamu jaga produkmu sebaik-baiknya, kamu jaga nama orang yang sudah percaya sama kamu, atau mimpimu itu kamu jaganya di situ. Nggak takut dengan persaingan. Nggak takut dengan itu, dia kan aku nggak suka persaingan, jadi aku tidak fokus dengan persaingan. Itu penting. Jadi nggak usah dibayangin lah ya. Pokoknya Nggak nggak usah dipusingin. You gitu. just bloom. Ya kalau di Instagram tuh udah banyak quotes-nya kan, what the flowers do. Mereka nggak fokus liatin yang lain udah mekar belum. You just bloom. Jadi ya tadi aku bilang bijak-bijak melihat kan. Saat butuh inspirasi, oke, kita turunin kacamatanya. Oh oke, orang bikin ini sekarang, bikin ini sekarang. Tapi kalau udah kok dia bikin itu, kok dia bikin itu, tutup udah. Balik lagi, lu sukanya apa? Maunya apa? Mau bantuin orangnya di mana? Udah itu dikerucutin. Pada saat perlu lihat, ada saat perlu tutup. Wow. Yes, ya inilah Breakout ya, podcast kita memberikan satu solusi-solusi. Kita membahas tentang solusi khususnya para pelaku bisnis, dan di sini kita berbahas tentang pelaku bisnis para moms. Dan podcast ini, Breakout ini disupport by CNI. CNI juga memberikan peluang-peluang juga kepada para moms. Kalau Anda ingin berminat untuk menjalankan bisnis yang dimana masih berpikir produknya apa, nah kita sudah siapkan produk yang berkualitas seperti di hadapan Anda saat ini.
disediakan dengan sistemnya, dan Anda bisa membuka tokonya juga di rumah dengan sebuah standarisasi, dengan sebuah sistem pemasaran mix marketing konsep. Inilah CNI yang baru yang kita jalankan tahun 2024 ini dan ke depan, sebuah masa depan yang baik. Dan saya berharap Bapak Ibu teman-teman semuanya para pelaku bisnis, pencerahan hari ini ya Kak Elin, kita bisa mendapatkan satu pencerahan yang baik. Yang pertama, just do it lah, lakuin aja. Saya dapatkan tadi. Yang kedua adalah yuk jangan pikirin terlalu banyak, kreatif ya. Kembangkan networking, mau ordal kayak mau siapa, pokoknya udah kembangkan saja ya, dan temukan sesuatu yang baru itu. Jadi orang tidak hanya menjual sekedar produk yang diserahkan, tapi dengan sentuhan-sentuhan yang baik dan itu valuable gitu loh. Ini menarik sekali. Hampers di luaran banyak, tapi sentuhannya bisa berbeda. Nggak usah pusingin dengan persaingan, just do it, lakukan, bisa menjadi paket yang baik buat masyarakat, bahkan dicari. Sukses buat Kak Margaret, thank you sudah hadir dalam breakout. Terima kasih, sampai ketemu di dalam edisi berikutnya. Jangan lupa kita akan selalu memberikan info-info menarik dan juga berita-berita solusi bagi Anda semua para pelaku bisnis. See you! Jadikan dunia penuh warna, gapai harapan, membuka kehidupan yang bernilai, menjalani waktu yang lebih baik, raih tujuan dengan penuh kreasi, menangkan hari dan jadilah juara, ekspresikan hidupmu. Sahabat terbaik, bersama wujudkan impian, lukiskan cerita untuk masa depan. Perjalanan terindah terang di depan mata, CNI selalu di hati, empowering your tomorrow. menjalani waktu yang Lebih baik, raih tujuan dengan penuh kreasi, menangkan hari dan jadilah juara, ekspresikan hidup.